Di mana itu? Di HKBP atau Pentakosta? AKBP. Oh, dia do kayak gini kan? Dia do lapat tanai ondo. Marhite hite satu saleleng dilelengna kan gitu itu kan? Amin. 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 Dia do lapat tanai ondo. Seperti ada itu. Siantar lapangan bola atas itu. Masih antar. Kita tunggu teman-teman ya lagunya, kita tunggu lagunya ya. Itu Pardia, orang mana itu? Sanggul. Ah itu? Pardolok sanggul. Apa? Dolok sanggul. Oh, Dolok Sanggul. Dolok Sanggul itu di mana itu? Di Panghasundutan. Di mana? Panghasundutan. Dolok Panghasundutan. Dolok Sanggul di mana itu? Dia mah Ya sama aja, Parhasundutan pun di mana juga itu. kamu bicara tahu. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan adunoi dena. Kasihan bundonyo, kasihan bundonyo. 9 bulan dia dikandung bundonyo, besar di Tuhan kan. Kasihan bundonyo, kasihan bundonyo. 2 tahun dia disusu bundonyo, besar dikatakan Tuhan. Kasihan bundonyo, kasihan bundonyo. Cantik suaraku itu. Tanya apakah Muhammad kawin Ayo Tok. apa? Kenapa? Apa ya kau Cantik bilang? suaraku. Enggak jelek. Cair dong, diberkati Bang Raja Bintang. Kita mau dapat gift. Jalan. Ah, itu bilang cair dong, diberkati Bang Raja Bintang. Itu kalau bilang cair dong, itu dapat hati itu. Masa kawin? Iya betul. Coba lah, cair dong bilang. Itu pendeta ya kau? Ah, Kau pendeta ya? pendeta? Enggak ah, bukan ah, bukan. Aku babang gembala. Cair dong bilang. Cair dong bilang. Ah, nggak di gift lagi kok nanti. Kuat suaranya. Cair dong bilang. Cair dong. Aku Ya dapat kan, dapat topi kan. iya. Coba ikut nanti nyanyi ke aku. Itu dapat topi 3 itu kayak gini toh. Hidup ini adalah kesempatan. Pernah dengar itu lagunya? Pernah. Pernah dengar lagunya? Hidup ini untuk jadi berkat. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana, agar hidupmu jadi berkah. Itu ini baca ya. Ini tuh baca sekarang. Apa itu? Ini di ntar ya.
Udahlah weh, jangan terus kalian gift dia. Jangan banyak-banyak di giftnya, nanti longor. Nah, baca itu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu. Dari atas dulu, Amsal 5. Dari atas dulu, Amsal 5. Amsal 5 ayat 19 TB. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Apa artinya itu? Nah, sekarang kutanya sama itu simak pelan-pelan itu ya. Yang kutanyakan sama itu ya. Apa maksud perkataan biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau? Maksudnya apa itu? Kan di sini dikatakan biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Maksud dari perkataan ini apa ini? Tahu aku. Nah, itu Tahu aku apa artinya? Apa? itu tahu nggak di dalam Bible ada kayak gini tertulis? Enggak. Cair dong diberkati Bang Raja Bintang. Hah? Nggak tahu? Yaudah, ini lagi ku kasih ya. Yang ini coba, yang ini. Nih, sekarang yang ini. Nih. Nah, ini coba itu. Amsal 23 nomor 27. Amsal 23 ayat 27. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, perempuan anak adalah sumur yang sempit. Hah? Apa ini? Lubang apa yang dalam itu? Lubang apa yang dalam itu? Kan di sini dikatakan karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Perempuan jalang itu lubang apa yang dalam? Lubang hidungnya. Hah? Lubang hidungnya. Lubang hidungnya. Oh, dalam lubang hidung perempuan jalang ya. Sekarang ini. Apa? Ya. Lubang hidungnya. Baru tahu aku, perempuan jalang lubang hidungnya dalam. Sekarang ini. Yeskiel 23 nomor 20. Coba baca itu. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat Bersundal. Bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Nggak ngerti aku itu tuh. Ya maksud gini, aku tanya itu. Ya maksudnya gini. Apa maksudnya zakar seperti jakar kuda ini? Apa ini seperti jakar kuda ini? Hah? Maksud dari seperti zakar kuda itu apa? Zakar kuda itu apa? Zakar kuda? Ayo, Tahu. zakar kuda itu apa? Hah? Apa jakar Apa? kuda? Tahu aku. Cair dong diberkati Bang Raja. Gak tahu juga. Yaudah, ini sekarang. Banyak kita stoknya itu. Nangis Oten di bawah nangis. Udah siap nih. Baca. Baca. Ya itu kan kalah. Tadi kan kakak aturannya gitu, kalau itu kalah membaca. Ini aku minta itu membaca harus itu baca. Yesek Datanglah. 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersandar di Mesir, bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada perawannya dipegang-pegang. Kenapa terkejut kau itu? Hah? Di Bible mulu tertulis ini. Di Bible mulu tertulis ini itu. Bang, nggak tahu aku itu.
Tunggulah dulu ku tengok. Iya, tapi ini tertulis di bibelmu. Bukalah di bibelmu kalau kau nggak percaya. Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3. Tengok. Tunggu dulu. Bacalah. Ini masih sebagian kecil itu, belum lagi kubuka Kidung Agung. Nggak percaya dia teman-teman. Shock dia, shock. Coba baca sama nggak? Dulu. 1 sampai 3. Gimana ini? Yeskiel 23 1 sampai 3. Yeskiel 23 Mana tadi? nomor 1 sampai Yeskiel 23 ayat 1 sampai 3. Nggak ada apologin Oten yang berani ngelawan awak ya kan. Panjang kali ya. Coba. sampai 11 ya. Coba baca itu, betul kan? Ya berapanya? Yeskiel 23 ayat 1 sampai 3. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba-gembala aku hilang dan seorang yang dapat meninggalkan. Betul kan? Betul kan? Betul kan itu isinya kan? Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing domba aku dari Hah? enggak. Coba tunjukkan. Belakangkan kameramu, tunjukkan. Tahu apa? Pengotak dong HP Bayu. Yeskiel 23. Pakai kamera belakang biar ku tengok. Pakai kamera belakang itu kayak aku tadi, tunjukkan. Dari kemarin belakang, kamera belakang. Ya, tunggu. Yeskiel 23 ya. Nomor 1 sampai 3. Jangan untuk bilang nggak ada. Ini. Bola. Terangkan dulu layarnya. Ya nggak bisa, nggak nampak nih. Bukan itu. Itu nomor 13. Itu nomor 13. Itu ayat 13. Ayat 1 loh itu. 1. Ayat 1 sampai 3. Ya Allah ya Tuhan. Yeskiel 23 ayat 1 sampai 3. Itunya ini ber. Tengok lah ini. Nah, baca. Hai anak manusia, ada dua orang anak. Bacalah, sama kan? Betul kan, sama kan? Beginilah firman Tuhan kata. Yang tadi salah itu buka gitu loh. Itu tadi yang benar. Kayak mana itu menurut? Patang sobila doho itu. Hah? Patang sobila doho. Kayak mana menurutmu? Patang sobila doho. Enggak, sekarang gini ku tanya amamu itu. Apakah benar itu firman Tuhan? Apakah benar itu firman Tuhan? Hah? Wah, Pantaskah firman Tuhan itu kalimatnya kayak gitu? apa yang agamamu, Bang? Hah? Apa yang agamamu? Apa? Aku Islam. Islam ya tahu. Aku Islam. Hah? Dari sini kau. Kayak mana? Aku Islam. Jadi gini tok ya, dengar itu ya. Aku dulu Kristen. Oh. 27 tahun aku di Kristen. Nah, terus Setelah aku baca Bible, aku jadi mu'alaf. Oh. Gak mau lagi aku jadi Kristen. Karena apa? Ya, yang pertama,
ternyata di dalam Kristen, di dalam Bible, yang manggil Yesus Tuhan, yang menyembah pada Yesus, itu diusir Yesus ke neraka. Kalau itu nggak percaya, yang memanggil Yesus Tuhan itu diusir Yesus. Dikatakan Yesus, si pembuat kejahatan, enyalah kau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Itu baca dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23, baca. Iya, Baca. Matius 7 itu yang berbuat kejahatan yang disuruh nyah, bukan yang Apa kejahatan yang dilakukannya? apa yang Apa kejahatan yang dilakukannya? semua yang berbuat jahat dienyahkan oleh Tuhan Yesus. Salah. Nih, aku kasih ayatnya. Kalau Ini berani yang manggil Yesus Tuhan. Kalau berani Edis TV lawan, jangan orang kayak kami yang amatiran. Edis nggak berani ngelawan aku, Namboru, takut dia. Coba live Edis. Ya, mau cari apanya kau? Beka ceritamu. Ini buktinya ya. Aku lawan Edis nih. Ini ada videonya ini. Aku lawan Edis, tapi Edis nggak berani. Diturunkannya aku nih. Ini. Oh iya. Ini ada buktinya nih. Ntar ya, aku tunjukkan buktinya ya. Ini aku tunjukkan buktinya Namboro. Kalau nggak percaya Namboro. Bentar ya. Edis belajar dari Bang Putar. Ini datanya Namboro. Ini buktinya ini. Ido. Isinya Ini buktinya. Oleh mana live tu Judas Iskariot. Bentar ya. Pasti Mana dia do. videonya? Olah songong-songong kami do atar alo-alo nyon. Ngawat tuh si Neng mengikut-ikut saya sudah saya terkenal. Nih lawan aku lawan Edis. Oke, sekarang ini kamu dikasih berikan ruang untuk pansos di sini. Sekarang kembali ke tema awal. Diperangi sampai apa? Diperangi sampai apa? Baru satu ayat. Dan sekarang ini kubuktikan ya. Ku kasih ayatnya Matius 7. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Ini apa kejahatan apa yang dilakukan oleh orang hingga dia diusir oleh Yesus dalam Matius 7. Nih. Ini datanya itu. Nih, tinta merah ya perkataan Yesus ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Nah, 23-nya apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang kutanya sama itu, ya, sosok yang diusir Yesus ini, ya, yang diusir oleh Yesus, yang manggil Yesus Tuhan atau yang tidak mengaku Yesus Tuhan? Siapa sosok yang diusir oleh Yesus? Yang manggil Yesus Tuhan atau yang memanggil Yesus, yang tidak memanggil Yesus Tuhan? Itu pera. Itu pera. Bukan menurutku. Bukan menurutku Namboru. Kau udah kau baca itu. Menurut pengertianmu itu Nah, apa? oke. Nah, sekarang kamu tanya. Oke, menurut Bible ini, menurut Matius 7 22 sampai 23, orang yang manggil Yesus Tuhan, orang yang bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, mengadakan mukjizat dengan nama Yesus, pada hari itu Yesus akan mengusir mereka. Dan mengatakan, ya, si pembuat kejahatan. Hari terakhir, pada hari terakhir, ini yang hari terakhir maksud firman Tuhan itu biar kau ngerti. Hari terakhir itu adalah hari penghakiman. Jadi Iya. pada hari Di penghakiman, hari penghakiman bagi nanti, Tuhan, begitu, unang ngelak kok, saya pada hari terakhir kan katanya pada hari terakhir. Pada hari terakhir itu maksud Tuhan menurut Bible pada hari penghakiman. Siapapun Ya. orangnya, mau dia malaikat, mau dia siapapun yang mau dia melakukan mujizat, pada hari terakhir kalau hatinya tidak tertuju kepada Tuhan, semua dienyahkan, termasuk itu yang muka. ngarang itu.
Itu ngarang itu. Itu ngarang, itu ngarang bebas itu. Ngarang itu ah. Mengusir Itu setan. ngarang itu. Tapi kalau hari terakhir kau murtad, bolok konon Jangan ada kurang orang Itu ngarang itu. Sekarang gini ku tanya. Pelan-pelan itu, pelan-pelan itu. Pelan-pelan ku tanya itu ya. Pada hari terakhir nanti, itu manggil Yesus Tuhan atau bukan? Iya dong, sampai akhir hidupku aku memanggil Yesus Tuhan. Oke, ketika itu di hari penghakiman nanti manggil Yesus Tuhan, Yesus akan mengusir itu atau Yesus akan memasukkan itu ke dalam surga. Berdasarkan Matius 7. Dengar itu ku. Atar songko mereka murtad to. Hari terakhir. Ala di botoho maju Yesus di botoho. Nama ho, nama koi. Sesuai dengan. Bukan hanya kita panggil pun dia Yesus Tuhan, tapi iman kita tidak kepada Yesus Tuhan. Ya Tuhan biarkan dong kita. Oke, ku kasih itu data berikutnya ya. Data berikutnya 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapa yang nggak percaya Yesus manusia, dia lisi penyesat dan antikristus. Baca itu. Itu Pera baca. Bacanya, Baca dulu. Iya, baca. sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Iyalah. Nah, sekarang ku tanya. Paulus. Sekarang ku tanya sama itu Pera. Sabar dulu Namporo. Marah-marah aja Namporo. Itu Pera. Sekarang ku tanya samamu. Menurut iman dan pemahamanmu, Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus itu Tuhan. Itu ku Yesus. Oke, Tuhan katanya. Kata Namboru itu Yesus itu Tuhan. Oke, berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7, itu Namboru ini ketika manggil Yesus Tuhan, dia sesat atau bukan kata Yesus? Yang nggak percaya kepada Yesus itu datang sebagai manusia, si penyesat bukan katanya, Pera. Penyesat bukan, sesat nggak Namboru ini, Pera? Berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7, ketika Yesus yang nggak punya Tuhan, sesat nggak dia, Pera? Pera, sesat nggak Namboru itu? Pera, sesat nggak Namboru itu? Nggak ranah kami. Namboru Pera. Berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7, ketika Namboru ini memanggil Yesus Tuhan, menganggap Yesus Tuhan, dia sesat enggak? Ketika dia tidak mengaku Yesus itu manusia, Namboru ini sesat enggak? Berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7 ini, sesat enggak Namboru ini ketika dia enggak ngaku Yesus Tuhan, Yesus manusia? Ya, Sesat kan? Baca dulu itu. Jangan tahu seayat aja kau baca. Baca itu. Manusia itu apa ini dibikin? Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya iyalah kan penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dia memang iya. Yaudah, sekarang ku tanya sama Namboru, Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu Tuhan. Nah, ini ayatnya yang Berarti Namboru sesat. Jangan bawahnya kau baca. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Imaho, murtad to. Masih kau Itu denger ya. jalan keselamatan sampai masuk Tuhan Yesus sebagai manusia. Yang serupa sama kau, biar langsung kau lihat kayak mana, biar langsung kau rasakan sesama manusia sampai turun dia untuk menyelamatkan dosamu. Murtad peho, nggak disediakan Yerusalem baru di ho. Aduh, itu toy mas, ahai narokoi. Oke, sekarang ku tanya sama itu. Sekarang ku tanya sama itu. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga untuk Kristen. Di mana ada? Isi ranah nami itu. Ale. Hah? Di mana ada? Aku nggak ngerti. Tuhan kan sudah kami hafal. Asal botoho. Oke, ku tanya sama Yesus ya. Ku tanya sama Yesus ya.
Yesus, Yesus, apakah kau bisa membawa aku ke surga, Yesus? Dijawab oleh Yesus dalam Yohanes 5 nomor 30. Makanya si Edis takut sama aku itu. Makanya Edis itu takut kali sama aku itu. Nih, Yohanes 5 nomor 30. Ingat ya, aku tanya Yesus ya. Yesus, Yesus, apakah kau bisa membawa aku ke surga dan berbuat agar aku masuk surga? Dijawab Yesus dalam Yohanes 5:30. Apa kata Yesus? Dengar Faruk, kata dia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus sendiri menyatakan Dia tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri, tapi berdasarkan Bapa yang mengutus Dia. Siapa Bapa ini? Bapa adalah Tuhannya Yesus. Jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana Tuhan juga memiliki Tuhan? Dan kita diberkati Bapak Raja Bintang. Kita buka dalam Matius 11 nomor 25. Matius 11 nomor 25. Apa kata Yesus di sini? Dia tidak bersyukur atas dirinya sendiri. Tengok nih. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus itu bersyukur kepada Tuhan. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, bagaimana bisa Tuhan bersyukur dengan Tuhan lainnya? Dan Yesus juga menunjukkan sikap bertuhan Dia dalam Lukas 6 nomor 12. Lukas 6 nomor 12. Jika Dia Tuhan, mana mungkin Dia berdoa kepada Tuhan yang lain? BG, itu sekali Nih. lagi. Dengar dulu itu. Ini sikit lagi. Wow. Sikit lagi. Oh. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Tuhan. Sekarang kutanya sama si Pera, jika memang Yesus Tuhan, Pera, apakah pantas? Apakah cocok Yesus yang Tuhan berdoa kepada Tuhan yang lainnya? Molo sama yang jadi sibo menerjemah firman Tuhan nih. Manusia yang mengerti penerjemahan firman Tuhan harus menerima Roh Kudus dulu. Kalau manusia Itu manusia doktrin itu. Itu sedikit pun saya itu ngerti itu. Sedikit pun yang ngerti Itu sih. tahu nggak? Itu tahu nggak apa itu Roh Kudus? Anak-anak ngai tinggal Itu tahu nggak? Tuhan. Roh Kudus Hah? doh. Madongani hami. Nih. Ini. Seman Tuhan nih. Oh, saya Ini ku kasih tahu sama itu apa itu Roh Kudus. Biar ku kasih tahu sama itu apa itu Roh Kudus. Hai behoba. Ale Nih. ino mai nganamu. Naroko. Ini itu tengok ya. Itu Pera, ini tengok Pera. Begundang. Biar ku kasih tahu sama itu Pera apa Roh Kudus itu. Selama ini kalian cuma bilang Roh Kudus, tapi kalian nggak tahu Roh Kudus itu apa. Ini datanya. Biar ku kasih tahu sama kalian berdasarkan Bible kalian. Siapa itu Roh Kudus? Ini ya. Dalam Matius 4 nomor 1 kita kembalikan dalam original teksnya. Matius 4 nomor 1 apa dikatakan di sini? Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Itu Ya. roh. Tidak ada Dan kudusnya, untuk dicoba sayang. iblis. Roh itu banyak. Oh. Setiap manusia mempunyai roh. Bego. Oke, berarti ini bukan Roh Kudus. Warna. Ini bukan Roh Kudus. Hah? Ini bukan Roh Kudus. Mana Roh dia? yang membawa Yesus bukan Roh Kudus. Itu roh. Yesus Oh, bukan itu Roh Kudus. oleh roh. Berarti ada roh lain selain Roh Kudus. Iya, tapi yang Hah? ditulis itu tidak roh. Beda perbedaan kalau ditulis roh. Oke. Sangat Ini beda ya. itu. Jangan kau Ini. minta saran sama kami yang orang bodoh ini tentang firman. Kalau itu bodoh kenapa masih Kristen itu? Kami ini itu bodoh, bukan bodoh, justru kami pintar makanya kami mengikut Yesus. Nih.
Nih ya. Nih. Nih. Kalau itu sama Roh Kudusnya nih. Nih. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh ke dalam padang gurun. Ya, ke padang gurun. Udah, sekarang kita buka ke dalam original teksnya. Nih, kita buka dalam original teksnya. Nih. Marco. Ntar ya, kita besarkan. Nih. Ini. Di sini ada tertulis kata roh itu ya. Ini roh ya. Ya, kita klik kata rohnya. Roh itu artinya apa? Dalam original teksnya tertulisnya pneuma. Ya, pneuma. Pneuma itu apa artinya bahasa Indonesianya? Apa pneuma? Baca itu perah. Ini yang membaca aja hai. Ya apa? Pneuma itu apa? Pneuma itu apa artinya? Roh itu apa artinya? Ini udah. Ini udah kutunjukkan, tinggal baca. Kan kau tunjukkan semua tulisannya. Ini tulisannya semua loh. Aku besarkan biar kau nampak. Ini pneuma kan? Dibesarkan dia nih. Pneuma. Ya kan? Apa arti pneuma itu? Ada roh dengan roh, ya, atau hantu rohani. Ayo Vera. Ayo. Jadi tujuan Kamu akan dikuasai hantu Vera. Ayo Vera, ayo. tentang firman Tuhan dan yang viral doa saya viral ho kami asa jagoho doa do mak sumu Itu gini, Itu aku sedang mengkabarkan kabar gembira kepada kalian. Ingat, Yesus berkata di dalam Markus 12:29 itu. Apa kata Yesus dalam Markus 12:29? Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Musa juga berkata demikian dalam Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita